ada satu pesugihan di mana pesugihan ini tidak menumbalkan orang lain, apalagi keluarga, nggak ribet, enak katanya. Yang berkorban hanya diri pribadi. Saya dapat dengar cerita dari orang-orang terdahulu, sesepuh terdahulu, bahwa pesugihan ini pesugihan terenteng. Selain enak, kaya, nggak ribet juga. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk berlangganan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mangkus di channel Kusyairi Doang. Video kali ini saya akan membahas sebuah pesugihan, di mana pesugihan ini nggak menumbalkan orang-orang terdekat kita, apalagi orang lain. Pesugihan terenteng, juga hanya diri pribadi yang menanggungnya. Konon katanya, pesugihan ini pesugihan di mana ketika kita melakukan perjanjian dengan makhluk gaib tersebut, hanya diri kita sebagai tumbalnya. Di sini jiwa penasaran saya keluar. Itu setiap kali saya mendengar cerita dari sesepuh-sesepuh dahulu ya, bahwa pesugihan ini pesugihan terenteng. Nama pesugihannya Ngipri. Nah, berbekal cerita ini, saya penasaran, saya ingin explore. Ada satu tempat di mana tempat ini tempatnya ular Ipri. Terus saya bertanya ke sesepuh ini, "Bah, ular Ipri itu seperti apa?" Si Abah menjelaskan bahwa ular Ipri ini dia adalah sesosok wanita yang cantiknya luar biasa, kulitnya mulus, dia pakai siger, yang anehnya setengah badan manusia, setengah ke kaki ular. Terus si Abah menjelaskan bahwa pesugihan Ipri ini pesugihan terenteng. Kenapa bisa terenteng? Konon katanya ketika melakukan perjanjian dengan si ular Ipri ini, dia hanya memerlukan beberapa kain, terus pepencitannya itu tergantung mintanya si Ipri, terus sesajen biasa. Terus korbannya hanya diri pribadi, nggak ngorbanin orang lain. Konon katanya seperti itu. Terus kok bisa, kata saya, disebutin enteng? Si Abah menjawab, karena
tidak ngorbanin orang lain, katanya. Terus jadi korbannya diri pribadi. Itu pun kalau kita punya anak. Katanya seperti itu. Oh, terus saya menyimpulkan bahwa pesugihan ular ipri ini untuk menikahi si ular ipri ini. Oh, benar katanya. Bahwa pesugihan ipri ini adalah pesugihan yang dimana kita nikahi atau ngawin ular ipri ini. Emang secara kasat mata tuh katanya tuh cantik, luar biasa. Kulitnya tuh bening katanya. Berbekal cerita ini pengalaman saya waktu, udah lama ya. Itu baru katanya. Kata si Abah. Nah, saya pengen buktiin bahwa benar nggak pesugihan ipri ini ada. Singkat cerita, dengan partner saya seperti biasa, bareng Mang Emul berdua, saya menjelajah ke satu tempat, di mana tempat ini sudah terkenal banyak ular iprinya. Bahkan banyak orang yang sudah sukses katanya ketika melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Untuk tempatnya saya nggak berani bilang ya, nggak berani expose di sini, karena ada sebuah kejadian yang terus bertanya ke saya pengen melakukan pesugihan ipri ini. Kita lanjut ceritanya. Singkat cerita, saya menyusun rencana dengan berbekal apa yang si Abah ceritakan, bahwa pesugihan ipri itu seperti itu gitu. Saya cari tempat ini dan ketemu. Tempatnya tuh lumayan cukup terjal. Ada air mengalirnya, air terjun mini ya. Saya nyebutnya air terjun mini gitu kan ya, cuman dikit lah gitunya, tapi bisa mandi, tapi itu ngebentuk kayak kolam lah gitunya. Nah, di sini banyak orang ketika ritual di sini katanya berhasil. Singkat cerita, saya melakukan explore ke tempat ini. Ketika saya sampai di lokasi ini, dan ceritanya saya sampai ini, aura mistisnya kuat banget, kental banget. Bahkan teman saya mau merasakan hal yang sama, tapi kita abaikan. Karena apa? Karena dia punya aura, kita juga punya aura, bentrokan aura. Dia dingin, kita panas, jadinya muridi, jadinya merinding. Gak usah kaget, gak usah aneh. Nah, terus kita lanjutin explore. Siapa tahu kan ketangkep ke kamera ya. Kecantikannya tuh, saya waktu itu pengen sekali dapat gitu kan ya, kesut gitu kan. Tapi padahal nggak ke shoot ya, nggak kerekam tuh, nggak ada. Tapi biarlah saya ceritain di sini. Waktu itu emang nggak kerekam, tapi dia mewujudkan dirinya di hadapan saya. Kalau saya boleh jujur, bahwa apa yang dikatakan si Abah itu benar. Saya ngebuktiin sendiri. Ketika dia mewujudkan dirinya depan saya, pertamanya memang ular ya, setengah ular, setengah badan. Tapi saya belum pernah melihat kecantikan yang seperti itu di alam dunia ya. Dengan muka yang mulus, bening, kulitnya tuh mulus banget, bening putih.
si rambutnya panjang hitam, pakai siger Sunda. Tiba-tiba dia berubah, yang asalnya kakinya tuh ular, ini jadi seperti manusia dengan pakai samping ya, pakaian khas Sunda dulu ya, pakai samping gitu kan ya, kayak putri aja. Wah, mantap. Nah, di sini di balik kekaguman ini, tapi di sisi lain dengan keilmuan saya pandang ini ular, ini jin yang bisa menyerupai apa yang dia mau. Saya nggak tertarik gitu aja. Emang kalau secara lahir ya, nafsu ya, pasti bakalan tertarik. Setiap lelaki yang melihatnya pasti bakalan tertarik melihat cewek seperti ini. Cantiknya luar biasa. Tapi di sisi lain, nah ini harus hati-hati. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan manusia, ini jin. Yang namanya jin sakti. Dia bisa menyerupai apa yang dia mau. Nah terus gini, singkat cerita saya ngobrol kan, dia bertanya, kamu mau ngapain kesini katanya. Ya saya jawab, saya mau explore, saya mau ngebuktiin para sepuh bahwa ular Ipri teh kamu benar dari kalangan ular Ipri kata saya. Dan dia menjawab ya. Terus dia nawarin diri, dia masih perawan, dia belum ada yang nikahin, terus dia nawarin diri, mau nggak nikah sama saya, katanya seperti itu. Aduh, ngeri. Terus dia ngajuin persyaratan, nikah sama saya nggak usah ribet katanya, khusus sama kamu nggak usah ribet. Kok kata saya khusus sama saya, sama teman saya kata saya teh gitu. Dan dia ngejawab nggak mau katanya, dia mah tara mandi sih. Dia tahu ya, yang namanya jin ya sakti ya. Nah kalau sama kamu cina mahar saya nggak usah ribet katanya, cukup kain hijau, kain hitam, kain putih, terus sama ayamnya ayam hitam, kalau enggak ayam putih. Lebih bagus dua-duanya, ayam hitam sama ayam putih, katanya seperti itu. Ya seperti biasa ya, sajian ya 7 rupa macam komplit ya, dari mulai minuman dan segala macam, kopinya segala macam, pokoknya 7 katanya seperti itu. Terus dia nawarin, dia menyajikan, kamu mau seberapa kaya, katanya seperti itu. Waduh, di sini saya buru-buru langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Saya nolak ya dengan halus, karena saya beda kata saya, beda jenis, beda golongan. Kamu jin, saya manusia, saya nggak mau. Karena apa? Saya nggak benci. Karena apa? Karena sesama makhluk Gusti Allah lah ya. Apa yang harus dibenci? Jin makhluknya Gusti Allah, kita makhluknya Gusti Allah. Bahkan ada di keterangan diwajibkan ibadah. Jin dan manusia tuh diwajibkan ibadah. Cuman saya nggak tahu bentuk ibadahnya jin itu seperti apa di kalangan mereka, saya nggak tahu. Ya udahlah kata saya teh, masing-masing aja. Kita sesama makhluk Gusti Allah, gitu. Saya nggak mau. Karena apa? Karena dia menjelaskan lagi, ketika sudah nikah, terus punya anak, anaknya udah gede, wayahna sebagai bapak harus jadi wali. Nah di sini proses kalau kata orang teh terlihat mati tapi nggak mati.
mati di alam manusia, tapi kita masuk ke alam jin. Tenang aja katanya gitu, nggak usah khawatir. Yang penting anak istri tahu, katanya seperti itu. Biar nggak mati, tetap harus di apa namanya teh, dianteran dianteran sangu seperti manusia biasa. Nasi lauk pauknya bukan nama kesukaan waktu di alam manusia disediain selama 40 hari 40 malam. Makanya pesugihan ini istri itu harus tahu, katanya seperti itu. Dia menjelaskan tuh detail banget. Wah, kata saya teh nggak mau. Terus apa coba ngabibi tanah ya. Dia buka pakaian, dia pakai celana pendek, bening mau luas, wah hurung nggak gebrai anjir, kata saya teh ya. Pokoknya mah. Nah di sini ketika dia sudah adegan yang seperti itu, terus ada emasnya sambil bawa emas, dia nih ini buruhan teh kalau mau nikah sama saya katanya. Nah ini kamu bakalan dapat emas segini, bakal dapat ini segini, usaha seperti ini. Wah maju segala. Enggak butuh saya. Udah yang normal-normal aja, kata saya gitu. Soalnya apa? Soalnya kan sementara dunia lah ya. Apalagi harus pindah alam dulu ke alam jin kan. Jadi bangsanya dia kan. Aduh. Subhanallah. Makanya kata orang dulu, mungkin sering kejadian ya, bahwa ada, kalau dulu banget ya, ada seseorang yang meninggal, terus dikersahkan digali deui jadi gebog cau, katanya ya, gedebog cau, gedebog pisang. Nah ini dia itu pindah ke alam jin. Makanya ada istilah payah 2 kali katanya, maut 2 kali, meninggal 2 kali. Nah itu di alam manusia, terus ya nanti di alam jin meninggal, udah ada sama-sama meninggal, ada urusan lah, nanti ada perhitungan. Kalau nggak ada perhitungan sih it's okay gitu kan. Tapi kan ada istilah, kalau bahasa Sunda mah, manusia selain bilatungan, oke aya balitungan ya. Selain istilahnya meninggal busuk, ada perhitungan nanti selama di alam dunia kita hidup. Nah ini yang ditakutkan lah. Ya udah biasa-biasa aja, kata saya. Nah setelah percakapan panjangnya dengan si jin siluman Ipri ini, dia walaupun cantik saya nggak mau. Ya udahlah, singkat cerita kita sudahilah sampai di sini, kata saya. Saya nggak akan ngeganggu, saya cuma pengen tahu niatnya silaturahmi sesama makhluk Gusti Allah itu yang diwajibkan beribadah. Kata saya seperti itu. Jangan sampai ada pakuat pakait, kata saya teh ya. Ya harus gitu, ke cekok kata sepuh tuh ngetekleur melah jantung. Soalnya apa, dikhawatirkan dia ikut ke rumah. Nah ini ya sebenarnya masih panjang, saya cerita masih panjang dikarenakan seperti biasa durasi ini pure kejadian kisah nyata yang saya alami ya. Buat teman-teman di rumah, mungkin segini dulu kisah saya selama explore ya. Mungkin segini dulu sebelum meninggalkan jejak videonya. Sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share untuk berlangganan video terbaru, video mistis lebih angker, lebih serem dari sebelumnya. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.